warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil makalah dari riset kami, yaitu Manajemen Keuangan UMKM pada PMP Bona. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Syifa Permatasari dengan NIM 112000416. Perkenalkan, nama saya Sirli Tias Putri dengan NIM 112000387. Perkenalkan, nama saya Rizka Mati dengan NIM 112000094. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika dengan NIM 112000231. Saya Taif Rasulullah dengan NIM 112000458. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil tema manajemen keuangan pada suatu UMKM, yaitu PMP Bona. Menurut Nugroho dan Sugiyarti pada tahun 2017, PMP merupakan kuliner khas Palembang yang tidak hanya ada di kota asalnya, tetapi juga dikenal dan digemari hampir di seluruh Indonesia. PMP ini di beberapa daerah lain juga dapat dimakan sebagai makanan kudapan atau makanan selingan. Pada umumnya, suatu usaha agar berjalan dengan baik tidak hanya pada UMKM saja, pasti membutuhkan adanya manajemen keuangan. Menurut Mulyawan pada tahun 2017, manajemen keuangan merupakan bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Untuk itu, diperlukan berbagai fungsi manajemen, fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian dalam menggunakan dan memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Pada presentasi kami membatasi beberapa pembahasan, diantaranya yaitu fungsi KOAK, manajemen keuangan, serta manajemen produksi, dan manajemen pemasarannya yang terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan pada UMKM PMP Bona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu PMP Bona. PMP Bona merupakan salah satu UMKM yang menjual beberapa produk makanan seperti pempek dan tekwan. Usaha ini merupakan usaha keluarga yang didirikan oleh Ibu Kristina Wijaya. Awal mula didirikan PMP Bona ini berasal dari rasa kekhawatiran beliau akan masalah keuangan keluarganya pada saat memasuki tahun pensiun. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk membuat makanan khas Indonesia, yaitu pempek Palembang ini. PMP Bona yang berada di Jalan Raya Taman Pagelaran nomor 17 pada Suka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdiri sejak tahun 2012 yang dijual secara offline. Namun, dengan persaingan bisnis usaha yang semakin ketat, secara perlahan PMP Bona ini mulai mengubah sistem penjualannya menjadi online dengan memanfaatkan layanan digital seperti Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Baik, selanjutnya di sini yang pertama ada manajemen planning. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu planning. Planning atau perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini, berdasarkan hasil wawancara pada UMKM PMP Bona, dapat disimpulkan bahwa ide bisnis yang dijalankan hingga saat ini berlandaskan pada salah satu makanan khas populer di Indonesia, yaitu pempek Palembang, dan cukup digemari oleh berbagai kalangan, sehingga menjadi prospek yang cukup baik untuk dijalankan. Dalam perencanaan keuangannya, PMP Bona ini memperkirakan besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku dan alat-alat yang dibutuhkan. Modal usaha tersebut didapat dari uang hasil pesangon pada saat melakukan resign kerja. Pemilik PMP Bona ini mulai bertekad agar dapat mengembangkan usahanya dengan modal yang tidak terlalu besar ini. Namun, hingga saat ini, PMP Bona tidak memiliki rencana untuk membuka cabang dikarenakan keterbatasan modal dan SDM-nya. Selanjutnya, di sini yang kedua ada manajemen organizing. Apa sih itu organizing? Di sini, organizing atau pengorganisasian merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Fungsi pengorganisasian terdapat sekelompok orang yang mau bekerja sama dan ada tujuan yang hendak dicapainya. Di sini, pada UMKM PMP Bona dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasiannya atau dalam pembagian tugas usaha itu tidak terlalu baik
dikarenakan UMKM ini hanya dijalankan oleh sepasang suami istri saja. Dalam menjalankan usahanya, semua tugas dikerjakan bersama-sama, dimulai dari menyiapkan bahan baku sampai dengan penjualannya. Dalam mengorganisasikan keuangannya, dari hasil penjualan, Empempe Bona memisahkan modal awal dalam penjualan pertama dengan hasil keuntungan yang didapat. Kemudian, dari hasil keuntungan tersebut dapat dikelola kembali untuk modal penjualan selanjutnya dan untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu manajemen actuating. Actuating itu menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tahap ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi, yaitu pemimpin perusahaan memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, dan mengkoordinasikan agar kerjasama ini dapat dilakukan dengan harmonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan manajemen actuating. Berdasarkan hasil wawancara pada UMKM Mikro Empempe Bona, dapat disimpulkan bahwa awal mula beliau membuat bisnis empempe karena menurut beliau empempe sangat populer di kalangan masyarakat. Beliau memulai bisnis tersebut pada tahun 2013. Sebelum memulai bisnis empempe ini, beliau pernah bekerja di perusahaan furniture Olympic selama 17 tahun. Pada saat beliau masih bekerja di perusahaan tersebut, beliau suka menawarkan pempek buatannya kepada teman kantornya. Sampai pada akhirnya, beliau memutuskan untuk membuka usaha, yaitu menjual pempek. Beliau menjual pempek di rumahnya dengan cara online ataupun menerima pesanan. Beliau memutuskan untuk tidak berjualan di toko ataupun outlet, karena jika menyewa tempat tersebut membutuhkan uang untuk biaya air, listrik, serta uang sewa tempat, dan membutuhkan orang untuk menjaga toko atau outlet tersebut, sehingga beliau dan suaminya memutuskan untuk berjualan di rumah saja. Beliau menjual pempek tersebut dengan kualitas yang baik, dengan bahan-bahan yang baik, karena menurut beliau kualitas itu nomor satu. Walaupun bahan-bahan tersebut memiliki kenaikan pada harga pasar, tetapi beliau tetap membuat pempek sesuai dengan kualitas yang baik, dengan rasa yang tidak berubah ataupun mengurangi bahan pembuatan sedikit pun. Selanjutnya, manajemen controlling. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dikutip dalam MOHI tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara, manajemen controlling yang dilakukan pada Empempe Bona ini agar usahanya tetap terus berjalan dan cara menghadapi pandemi yang telah terjadi adalah dengan memperhatikan harga-harga bahan baku yang dipakai dan menyesuaikan dengan harga jualnya. Tetapi tetap dengan menjaga kualitas produk yang baik. Pada saat harga bahan baku mengalami kenaikan, Empempe Bona mengatur penjualan dengan membatasi penggunaan promo. Selain itu, usaha ini juga melakukan benchmarking atau pembandingan agar dapat mengetahui kualitas dari pesaing-pesaingnya. Permasalahan manajemen yang terjadi pada Empempe Bona adalah sebagai berikut. 1. Masih menggunakan sistem manajemen konvensional atau manual, terutama pada pemasaran produk. Sebatas menjual dari kios tempat penjualan, informasi produk juga hanya sebatas diketahui dengan mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, seperti dari tetangga ke tetangga. Cara ini sangat tidak efektif sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang maksimal. Kedua, masalah mutu produk yang belum terjaga konsistennya. Belum adanya kendali kualitas produk yang bisa menjamin produk untuk siap bersaing. Pempek yang dijual ke konsumen seringkali tidak mempunyai rasa dan tekstur terjaga, sehingga berdampak komplain konsumen. Ketiga, belum dilakukannya pencatatan pembukuan yang tertib dan benar. Dari pencatatan transaksi kas keluar dan kas masuk tidak tercatat dengan baik. Pembuatan neraca bulanan pun belum dibuat, dan keuangan usaha
dengan keuangan konsumsi keluarga atau kebutuhan pribadi belum dipisah secara jelas. Hal ini yang dapat menyebabkan kurangnya mengetahui kondisi keuangan usaha dan sulitnya evaluasi untuk pengembangan usaha yang masih belum optimal atau efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan manajemen keuangan. Menurut Iskandar tahun 2019, manajemen keuangan adalah proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban keuangan. Untuk masalah manajemen keuangan, strategi yang dilakukan antara lain dengan membuat informasi produk PMP yang mudah diakses oleh konsumen lewat internet dan media sosial. Pengelolaan keuangan dan pembukuan dilaksanakan dengan sederhana, sebagai upaya untuk pencatatan kegiatan produksi, penjualan, dan perhitungan keuntungan, sehingga dapat diketahui keuntungan sebagai pendapatan setiap periode tertentu, mingguan ataupun bulanan. Selanjutnya, manajemen produksi. Permasalahan produksi pada UMKM PMP Bona terdiri dari yang pertama, masalah proses produksi PMP yang terbatas, kuantitas produksinya dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan inovasi peralatan utamanya pada peralatan mixer atau pengaduk adonan PMP untuk skala lebih besar. Dengan keterbatasan peralatan, maka kualitas maupun produktivitas PMP masih rendah dan belum mampu untuk bersaing. Selanjutnya yang kedua, masalah penyimpanan bahan untuk adonan yang berasal dari ikan segar dan PMP yang sudah jadi, sebatas menggunakan kulkas. Kulkas sebagai penyimpanan bahan ikan segar dan hasil PMP yang sudah jadi sangat terbatas, karena suhu simpannya yang masih di atas suhu beku, sehingga tidak mampu untuk menyimpan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan peralatan penyimpanan dingin yang hanya menggunakan kulkas. Manajemen produksi. Pengembangan produksi pada PMP Bona memerlukan adanya solusi yang strategis sebagai langkah optimalisasi kompetisi antara produk PMP. Strategi untuk meningkatkan produk PMP Bona adalah dengan meningkatkan proses produksi yang sehat, cita rasa yang alami, dan kandungan gizi dan nutrisi yang sehat. Hasil yang sudah dicapai dalam rangka strategi solusi atas permasalahan berupa inovasi pengaduk adonan PMP dengan mekanisasi dan penyimpanan bahan dengan menggunakan freezer. Penggunaan mesin pengaduk adonan PMP mampu mempercepat proses produksi PMP secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang efektif adalah menilai dan mengembangkan serangkaian strategi pemasaran yang optimal. Kenly 2020. Manajemen pemasaran yang dilakukan pada PMP Bona ini menggunakan sistem penjualan secara offline dengan melakukan pemesanan langsung, dan juga secara online melalui aplikasi online food. Strategi pemasaran yang berlaku pada usaha ini bergantung pada berita angin yang dilakukan oleh para konsumen. Dengan begitu, PMP Bona sangat memperhatikan kualitas produk makanannya secara konsisten, baik dari segi rasa, visualitas makanan, dan kemasannya. Kesimpulan yaitu berdasarkan dari hasil yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu manajemen planning pada UMKM Mikro PMP Bona bahwa ide bisnis ini yang dijalankan hingga sekarang ini berlandaskan pada salah satu makanan khas populer Indonesia, yaitu PMP Palembang, dan cukup digemari oleh berbagai kalangan sehingga menjadi prospek yang cukup baik untuk dijalankan. Yang kedua yaitu manajemen organizing pada UMKM Mikro PMP Bona bahwa dalam perorganisasian atau dalam pembagian tugas usaha ini tidak teratur dengan baik, dikarenakan UMKM Mikro ini hanya dijalankan oleh sepasang suami istri. Dalam menjalankan usahanya, semua tugas dikerjakan bersama-sama, dimulai dari menyiapkan bahan baku sampai dengan penjualannya. Yang ketiga, manajemen actuating PMP Bona bahwa menjual PMP tersebut dengan kualitas yang baik dengan bahan-bahan yang baik, karena menurut beliau
Kualitas itu nomor satu. Walaupun bahan-bahan untuk membuat empek-empek tersebut memiliki kenaikan pada harga pasar, tetapi beliau tetap membuat empek-empek sesuai dengan kualitas yang beliau buat. Kemudian yang keempat yaitu manajemen controlling empek-empek Bona. Pada saat harga bahan baku mengalami kenaikan, pempek Bona mengatur penjualan dengan membatasi penggunaan promo. Selain dari itu, usaha ini juga melakukan benchmarking agar dapat mengetahui kualitas dari pesaing-pesaingnya. Manajemen keuangan pada empek-empek Bona belum dilakukan pembukaan yang tertib, kas keluar dan masuk tidak tercatat dengan baik, neraca bulanan belum dibuat, dan keuangan usaha dengan keuangan untuk konsumsi keluarga belum dipisah secara jelas. Hal ini yang menyebabkan pengembangan usaha masih belum optimal. Kemudian yang keenam yaitu manajemen produksi pada empek-empek Bona, masalah proses produksi empek-empek yang terbatas, kuantitas produksinya, dan membutuhkan waktu lama. Kulkas sebagai penyimpanan bahan ikan segar dan hasil empek-empek yang sudah jadi sangat terbatas karena suhu simpanannya masih di atas suhu beku, sehingga tidak mampu menyimpan untuk waktu yang lama. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen pemasaran pempek Bona ini menggunakan sistem penjualan secara offline dengan melakukan pemesanan langsung dan juga secara online melakukan aplikasi online food. Saran yaitu untuk peningkatan sumber daya manusia atau SDM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk memberikan wawasan dan keterampilan pada pengelola usaha mikro pempek dalam proses produksi, manajemen, dan pemasaran, sehingga pelaku usaha mikro pempek dapat mengelola usaha dengan baik, bertanggung jawab, dan menguntungkan. Hal ini diharapkan berdampak positif kepada pengelola usaha mikro pempek yang semakin meningkat kualitas manajemen dan pemasarannya, sehingga omset penjualan pempek meningkat jumlahnya dan meningkat keuntungannya.